Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dan perilaku konsumsi dalam Islam. Anggota kelompok yang pertama yaitu Dewi Harumsari dengan NIM 230202034 dan Rina Fatmawati dengan NIM 230202048. Ada 3 materi pembahasan. Yang pertama, pengertian perilaku konsumen dan konsumsi. Yang kedua, prinsip konsumsi dan perilaku konsumen. Dan yang ketiga, faktor-faktor konsumsi dalam Islam. Materi pertama yaitu pengertian perilaku konsumen dan konsumsi. Konsumsi secara etimologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pemakaian barang hasil produksi, baik pakaian, makanan, dan lain-lain. Sedangkan pelakunya disebut sebagai konsumen. Konsumsi diartikan sebagai setiap kegiatan memanfaatkan, menghabiskan penggunaan barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan demi menjaga keberlangsungan hidup. Pengertian perilaku konsumsi menurut Fardedi dan Adisai, konsumsi adalah suatu kegiatan manusia yang secara langsung menggunakan barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan tujuan memperoleh kepuasan yang akan mengurangi ataupun menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Adapun yang dimaksud dengan perilaku konsumsi merupakan kecenderungan konsumen dalam melakukan konsumsi. Dengan kata lain, perilaku konsumsi adalah tingkah laku dari konsumen dalam menggunakan pendapatannya untuk membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan memperbaiki suatu produk dan jasa mereka. Karena pada dasarnya manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, baik moral maupun material, baik kebutuhan penting maupun tidak sesuai dengan kemampuan mereka. Pengertian perilaku konsumen. Konsumen adalah orang atau perseorangan atau kelompok orang yang menggunakan barang atau jasa untuk dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, atau makhluk hidup lainnya dan tidak lagi dipasarkan. Dengan kata lain, konsumen adalah individu atau organisasi yang menghargai kegunaan barang atau jasa tersebut. Individu atau organisasi yang memilih dan menggunakan suatu barang atau jasa disebut sebagai perilaku konsumen. Perilaku konsumen seperti yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain Zipman dan Kanuk. Perilaku konsumen merupakan pengambilan keputusan seorang konsumen hingga ia membelanjakan sumber daya yang dimilikinya untuk mendapatkan yang ingin ia konsumsi. Sumber daya tersebut meliputi waktu, uang, serta tenaga. Menurut Dermesta dan Hani Handoko, sebagaimana dikutip oleh Wafiyatus Sholihah, perilaku konsumen adalah kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terikat dalam mendapatkan dan menggunakan barang-barang dan jasa-jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan tersebut. Menurut James P. Ingle et al., seperti dikutip oleh Anwar Prabu Mangkunegara, berpendapat bahwa perilaku konsumen didefinisikan sebagai tindakan-tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-barang, jasa ekonomis, termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut. Prinsip konsumsi dan perilaku konsumen. Prinsip konsumsi. Prinsip keadilan. Berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kezaliman, harus berada dalam koridor aturan atau hukum agama, serta menjunjung tinggi kepantasan atau kebaikan. Dalam Islam, makanan yang dilarang untuk dikonsumsi adalah darah, bangkai, daging babi, daging binatang yang ketika disembelih diserukan nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip kebersihan. Berkonsumsi harus dengan sesuatu yang baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Prinsip kesederhanaan. Prinsip ini mengatur perilaku konsumsi agar tidak berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Prinsip kemurahan hati. Dengan rahmatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan yang ada di langit dan bumi untuk dimanfaatkan dan dikonsumsi ketika tidak membahayakan bagi dirinya. Selama maksudnya adalah untuk keberlangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menunaikan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip moralitas. Berkonsumsi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan dan kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. Seorang muslim diajarkan untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum makan dan mengucap syukur kepadanya setelah makan.
yang artinya Islam menghendaki keseimbangan nilai-nilai hidup material dan spiritual. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 25 yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Menurut Luqman Hakim, dalam buku Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, ada beberapa prinsip konsumsi bagi seorang muslim. Nabi Muhammad SAW dan perilaku sahabat. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: prinsip syariah adalah prinsip yang memperhatikan tujuan konsumsi, kaidah ilmiah, dan bentuk konsumsi. Prinsip kuantitas adalah prinsip yang sederhana, tidak bermewah-mewahan, dan kesesuaian antara pemasukan serta konsumsi. Prinsip prioritas ada nafkah diri, istri, dan saudara, serta untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kelima prinsip konsumsi, keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas, sebagaimana yang telah kita bahas tadi, maka seorang konsumen muslim akan dapat mengendalikan perilaku ekonominya agar tetap sesuai dengan norma dan nilai-nilai Islam untuk mencapai hakikat dari tujuan konsumsi dalam Islam, yaitu kebaikan dunia dan akhirat. Prinsip perilaku konsumen. Ada prinsip-prinsip perilaku konsumen tertentu yang penting untuk dipahami bagi bisnis untuk membangun loyalitas di antara audiens target mereka dan meningkatkan loyalitas nilai merek mereka. Prinsip-prinsip tersebut mempengaruhi perilaku yang ditunjukkan konsumen saat pengambilan keputusan pembelian. Yang pertama, ada komitmen konsumen. Keterlibatan mengarah pada komitmen. Ketika konsumen berkomitmen pada suatu merek, mereka cenderung akan mempertahankannya di masa depan. Oleh karena itu, pelaku bisnis perlu menawarkan produk atau jasa yang dapat diandalkan konsumen dalam jangka panjang. Yang kedua, kesepakatan dalam khalayak yang lebih luas. Jika suatu merek populer di kalangan khalayak luas, kemungkinan besar lebih banyak orang yang akan datang dengan basis konsumen mereka. Yang ketiga, mencari otoritas. Orang akan selalu mencari pendapat ahli tentang produk tertentu sebelum membuat keputusan pembelian. Yang keempat, daya tarik eksklusivitas. Sebuah merek eksklusif lebih menarik bagi konsumen dibandingkan merek lain. Ini memberi mereka perasaan bahwa mereka memiliki sesuatu yang tidak mudah didapat di pasar. Yang kelima, pengaruh demografis bersama. Orang-orang yang memiliki demografi yang sama dapat saling mempengaruhi. Misalnya, orang-orang dari kelas sosial tertentu lebih mungkin dipengaruhi oleh orang-orang dari kelas yang sama. Faktor-faktor konsumsi dalam Islam. Yang pertama, ada akal. Akal adalah alat berpikir manusia. Manusia perlu berpikir dengan akal berdasarkan standar rasio tertentu agar ia rasional. Akal merujuk pada rasionalitas dalam membelanjakan pendapatannya agar tidak berlebihan dan bermewah-mewahan. Yang kedua, ada kolbu. Kolbu adalah rasa atau perasaan. Menurut M. Mufli, kolbu merujuk pada rasa, kendali rasa, kontrol perilaku manusia, sebab dengan demikian dia akan mengalokasikan dananya bukan hanya untuk kepentingan individual, tetapi termasuk pula kepentingan sosial. Yang ketiga, nafsu. Nafsu mengandung dua pengertian. Secara jasmani merupakan penghimpun sifat tercela, dan secara ruhani, nafsu merupakan diri manusia dengan berbagai sifatnya. Yang keempat, pengendalian nafsu. Pengendalian nafsu dalam hal ini adalah sifat seseorang yang mampu menahan diri dari nafsu yang bersifat negatif yang menjadikan seseorang bersifat konsumtif. Yang kelima, ajaran Islam. Ajaran Islam memberikan panduan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi. Hal ini didasarkan pada prinsip halal dan haram. Konsumsi dalam Islam haruslah terhindar dari segala sesuatu yang diharamkan, seperti makanan yang tidak disembelih dengan benar, minuman yang mengandung alkohol, dan barang-barang yang diperoleh dengan cara yang tidak halal. Keenam, kebutuhan dasar. Islam mengajarkan umatnya untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Konsumsi berlebihan atas barang-barang yang tidak esensial dikecam dalam Islam. Ketujuh, kesadaran sosial. Islam mendorong umatnya untuk memiliki kesadaran sosial dan membantu orang lain yang membutuhkan.
Konsumsi yang berlebihan dapat menjadi bentuk kesombongan dan ketamakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kedelapan, ada kepercayaan akhirat. Umat Islam percaya bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka konsumsi di dunia. Hal ini mendorong mereka untuk lebih berhati-hati dalam memilih apa yang mereka konsumsi dan menghindari pemborosan. Dan yang terakhir, ada etika konsumsi. Islam mengajarkan umatnya untuk memiliki etika dalam konsumsi, seperti tidak berbohong, tidak menipu, dan tidak merugikan orang lain. Konsumsi yang tidak beretika dapat menimbulkan konsekuensi negatif bagi individu dan masyarakat.